Hanya beberapa kali dalam sejarah ada momen di mana terjadi terobosan dahsyat di bidang teknologi yang revolusioner, game changing, yang disebut sebagai general purpose technology. Seperti ketika ditemukannya roda, ditemukannya api di zaman purbakala, atau di masa yang lebih dekat dengan kekinian seperti ketika ditemukannya mesin uap, listrik atau komputer. General purpose technology terdahsyat di masa kita sekarang ini adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau singkatnya AI. Pada abad 18 dan 19, negara-negara yang mengalami revolusi industri saat itu adalah negara-negara yang maju sekarang ini, seperti Eropa dan Amerika. Demikian juga saat ini siapa yang menguasai revolusi AI akan menguasai dunia ke depan. Perusahaan akunting PwC memprediksi AI akan menambah sekitar 16 triliun dolar pada ekonomi dunia di tahun 2030. Nilai segede itu kira-kira adalah ukuran ekonomi Cina dan India digabung jadi satu. AI akan menjadi revolusi teknologi yang lebih dahsyat dibanding revolusi-revolusi sebelumnya. Di era AI ini, data is the new oil. Data adalah minyak yang baru. Dan Cina dengan populasi gabungan, yaitu seluruh Asia Tenggara, digabung sama Amerika Serikat, digabung sama Uni Eropa, ya Cina segede itu populasinya. Dengan populasi sebanyak itu, Cina adalah Saudi Arabianya data. Indonesia sebagai negara dengan populasi yang juga besar, terbesar di Asia Tenggara, tentu banyak hal yang dapat kita tiru dari Cina. Karena di era AI ini, demografi ngaruh banget. Nah, di video ini kita akan belajar ada 5 hal yang harus kita tiru dari strategi AI Cina. Pada 10 Agustus 1977, Bursa Efek diresmikan di Indonesia, di mana Semen Cibinong menjadi emiten pertama yang go public. Di tahun tersebut, Cina masih sebagai negara komunis yang ekonominya sangat terbelakang. Dan jumlah perusahaan di negara tersebut masih 0, alias nggak ada sama sekali. Baru di tahun 92, pemimpin Cina saat itu, Deng Xiaoping, meninggalkan ekonomi berbasis central planning ala komunismenya dan memeluk ekonomi berbasis pasar. Ngomong-ngomong, tahun 92 adalah tahun swastanisasi Bursa Efek Jakarta. Jadi ketika Cina mau mulai berbisnis, Indonesia sudah punya bursa efek yang terbuka buat internasional. Komitmen Cina dalam menjalankan reformasi ekonominya ini nggak main-main. PNS-PNS didorong untuk meninggalkan zona nyaman mereka dengan meninggalkan gaji stabil dan uang pensiun yang terjamin untuk mengambil resiko menjadi pengusaha. Mantan-mantan PNS ini menjadi pemimpin-pemimpin industri yang unggul. Cina pelan-pelan beralih dari ekonomi berbasis BUMN menjadi berbasis swasta murni. Memang bank terbesar di dunia adalah ICBC, bank BUMN-nya Cina, atau perusahaan minyak terbesar di dunia adalah PetroChina yang adalah BUMN-nya Cina. Tapi jangan tertipu menyimpulkan Cina masih sebagai ekonomi berbasis BUMN atau dikenal dengan istilah state capitalism. Kalau digabung secara keseluruhan, BUMN Cina nggak ada apa-apanya dibanding swasta murni Cina, baik secara penjualan atau profit dan benchmark yang lainnya. Ingat jagoan-jagoan swasta murni Cina seperti Alibaba, WeChat, Tencent, Huawei, dan kawan-kawan. Di tahun 2014, pemimpin Cina, Premier Li, mengakui pentingnya inovasi teknologi buat masa depan Cina. Ia mengumumkan fokus pemerintah Cina kepada mass entrepreneurship and mass innovation, atau kewirausahaan massal dan inovasi massal.
Tidak lama pemerintah Cina meresmikan kebijakan-kebijakan yang mendorong kewirausahaan massal dan inovasi massal, antara lain seperti menciptakan ribuan inkubator teknologi, zona-zona kewirausahaan, dan dana gabungan investasi untuk memancing investasi dari venture capital kepada startup-startup di Cina. Subsidi dan kemudahan berbisnis diberikan kepada inovator-inovator teknologi. Hal ini juga mengubah paradigma keluarga-keluarga di Cina, sehingga bagi mereka, bekerja di bank BUMN terbesar itu kalah keren dibanding kerja di startup. Tahun 2017, Cina mengeluarkan rencana pengembangan untuk AI. Dan dalam rencana itu disusun langkah-langkah untuk membuat Cina menjadi AI superpower dengan targetnya yang ambisius, yaitu menjadi pemimpin teknologi AI di tahun 2030. Itu hanya 8 tahun ke depan sejak video ini dibuat. Banyak ahli memprediksi Cina akan mendominasi Amerika dalam teknologi AI-nya. Dan ini membuat Amerika ketar-ketir. Ingat, siapa yang menguasai revolusi AI akan menguasai dunia. Cina membuktikan bahwa masuk terlambat bisa juga memberikan keuntungan atau late mover advantage, asal memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi kepada visi untuk menguasai teknologi terkini. Rencana ambisius menjadi AI superpower di tahun 2030 bukan hanya dilakukan dengan kebijakan, bukan ngomong doang, karena talk is cheap, tapi dengan uang alias investasi. Cina mungkin adalah satu-satunya negara di mana pemerintahnya sampai kepada level pemerintah daerah, kota dan kabupaten, berinvestasi dalam startup AI. Sejak 2017, Cina menetapkan Guidance Fund, dana gabungan swasta dan pemerintah untuk digunakan sebagai modal bagi startup AI. Kita tahu, investasi startup adalah salah satu investasi paling beresiko. Patokan umum di dunia venture capital, 9 dari 10 investasi startup akan gagal. Menggunakan uang publik untuk investasi di startup bukan hal yang mudah, tapi hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah Cina. Kalau startup yang diinvestasikan gagal, pemerintah Cina kehilangan duit seperti investor lainnya. Tapi kalau berhasil, hasil keuntungannya dibatasi, katakanlah misalnya 10%. Dan sisanya dibagikan bagi swasta yang berpartisipasi. Sampai sebegitu niatnya pemerintah Cina memancing investasi dari venture capital swasta, sampai rela memangkas keuntungannya sendiri. Ini harus menjadi signal bagi kita bahwa fokus kepada AI bukan fokus yang salah dan layak dipertaruhkan, karena AI akan menjadi penentu masa depan peradaban dunia ke depan. Sejauh ini jumlah guidance fund yang sudah diperoleh sebesar 672 miliar dolar atau setara 9.408 triliun rupiah. Para wali kota di Cina berlomba-lomba agar kota mereka menjadi pusat AI yang paling maju. Mereka menjadi bukan hanya politisi atau birokrat biasa, tapi mereka juga menjadi pejuang inovasi teknologi. Belanja pemerintah untuk kemajuan iptek adalah hal yang langka hari-hari ini, bahkan untuk kelas Amerika sekalipun. Proyek Apollo yang membawa manusia ke bulan atau Manhattan Project yang menciptakan bom atom adalah bukti. Kalau suatu pemerintah serius dan berdedikasi dalam riset, maka terobosan di bidang iptek dapat terjadi. Pemerintah yang seperti itu langka di zaman ini. Indonesia tidak boleh ketinggalan kereta. Kita tahu banyak keturunan-keturunan India yang menjadi jagoan-jagoan dalam industri teknologi. CEO dari Microsoft, Google, Twitter, IBM adalah keturunan India. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari program-program pemerintah India yang sejak tahun 1970-an menekankan pentingnya SDM berbasis teknologi informasi dengan skill programming. Tapi dalam hal AI dan SDM AI, Cina jauh meninggalkan India dan bahkan bukan India saingannya, tapi Amerika. Di tahun 2020, untuk pertama kalinya,
China mengalahkan Amerika dalam sitasi akademik mengenai AI. Universitas seperti Tsinghua University sudah mengalahkan Stanford University dalam jumlah sitasi AI. Sejak 2012 hingga sekarang, China sudah menerbitkan 240.000 paper akademik AI dibanding Amerika yang hanya 150.000. Di tahun 2018, Amerika mendirikan National Security Commission on Artificial Intelligence yang diketuai oleh Eric Schmidt, mantan CEO Google. Eric Schmidt memperingatkan dalam reportnya di bulan Maret 2021 bahwa Amerika bisa kalah dalam bidang AI dengan China, di mana 5 tahun sebelumnya, yaitu 2017, Schmidt memperingatkan di suatu konferensi AI bahwa 5 tahun yang akan datang, kapabilitas AI China akan mengalahkan Amerika. Di mana salah satu kekuatan AI China yang disinggung oleh Schmidt adalah talenta AI di China dan sistem pendidikan di China. Dalam suatu survei oleh lembaga OECD ditemukan bahwa pelajar-pelajar China jauh mengungguli pelajar-pelajar lainnya di bidang membaca, matematika, dan sains. Bahkan jauh mengungguli Amerika. Juga di China, anak-anak diajarkan untuk coding atau memprogram komputer jauh lebih dini dari Amerika. CEO Apple Tim Cook mengatakan skill programming itu adalah skill bahasa, dan bahasa pemrograman itu lebih penting dari bahasa Inggris, terutama di zaman kita sekarang ini. Laporan Bank Dunia tahun 2018 memproyeksikan Indonesia akan kekurangan 9 juta skill digital antara 2015 dan 2030. SDM melek digital adalah resep penting kemajuan bangsa ke depan. Ayo adik-adik muda, kudu belajar programming buat kemajuan bangsa. Pemerintah China mengerti pentingnya sebuah ekosistem atau platform bagi kemajuan ekonomi dan teknologi. Persaingan ke depan bukan antar perusahaan, tapi antar ekosistem. Inggris, Prancis, dan Kanada misalnya memiliki banyak talenta AI, juga laboratorium AI yang canggih. Tapi mereka kekurangan ekosistem venture capital, juga kekurangan ekosistem basis user yang besar seperti China untuk menghasilkan data. Pada November 2017, Kementerian Iptek China mengumumkan platform inovasi terbuka yang dinahkodai oleh jagoan-jagoan industri nasional. Alibaba didaulat untuk memimpin smart cities, Baidu memimpin self-driving car, Tencent memimpin bidang computer vision, terutama untuk diagnosa medis, SenseTime untuk facial recognition, dan iFlyTech untuk voice intelligence. Baidu sendiri sudah menciptakan open source Apollo platform buat self-driving car. Alibaba membuat cloud platform ET City Brain buat smart city-nya. Dan Tencent menciptakan AI platform untuk kesehatan bernama Miying yang berfokus kepada diagnosa kanker. Kebijakan yang berpihak kepada pengembangan iptek atau techno-utilitarian. Di China ada ungkapan, let the bullets fly for a little while. Ngomong-ngomong ada film Hong Kong juga dengan judul tersebut. Dan ungkapan tersebut kira-kira menjadi filosofi kebijakan pemerintah China dalam meregulasi bisnis. Biarlah peluru itu jalan-jalan dulu. Selama dia nggak kena orang, biarkan aja. Kalau sampai kena orang, baru diregulasi. Dalam mengembangkan AI, ada beberapa hal yang swasta murni tidak dapat lakukan. Seperti membuat kota yang baru. Itulah yang dibuat pemerintah China, membuat kota baru, Xiong'an, di tahun 2017. Sebuah kota yang hampir sebesar Jakarta, kira-kira luasnya 90% dari luas Jakarta.
Di kota tersebut dibangun jalan tol khusus, lengkap dengan sensor-sensor buat autonomous vehicle atau mobil yang bisa nyetir sendiri. Di Amerika, autonomous truck tidak bisa diuji coba di jalan tol Amerika karena tekanan dari serikat kerja pengemudi truk yang protes. Jadi kalau pemerintah kita mau buat smart city di ibu kota yang baru, masa sih teman-teman kita nggak dukung? Cina adalah negara dengan adopsi mobile payment terdepan, bahkan lebih dari Amerika yang penggunaan transaksi dengan cash dan kartu kreditnya masih tinggi. Hal ini tidak lepas dari dukungan pemerintah Cina, yang walau mendapat protes dari perbankan di sana, yang tidak rela bisnis payment mereka diambil alih oleh perusahaan-perusahaan IT. Perbankan berkata, masa biarkan perusahaan IT ngurusin payment, nanti bisa dihack lah, mereka nggak berpengalaman lah seperti perbankan dan lain sebagainya. Nanti bisa kacau. Tapi pemerintah Cina berkata, let's see, biarin aja pelurunya terbang-terbang dulu. Namun tentunya tidak selamanya pemerintah Cina lepas tangan. Ketika terjadi mania cryptocurrencies, campur tangan dan pembatasan diberlakukan. Ya misalnya ketika seorang kakek di suatu desa di Cina menggunakan uang pensiunnya untuk investasi di ICO cryptocurrency, ya sepertinya wajar ya kalau ada pembatasan tentunya. Seperti pengawasan dan tekanan yang dilakukan otoritas Cina terhadap raksasa-raksasa teknologi setahun belakangan ini, dengan dikeluarkannya serangkaian aturan anti-monopoli. Kalau teman-teman berminat belajar lebih dalam lagi, setiap referensi materi video ini saya cantumkan di bagian deskripsi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, aktifkan lonceng notifikasi dan subscribe.